Baik. Oke. This call is now Nah, being recorded. alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kegiatan sudah kita record ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amin. Bapak Ibu, saya sambil mengadmit ya. Yang saya hormati Ibu narasumber ya, Ibu Narti, tim penilai angka kredit ya Kabupaten Bogor, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, jenjang SMP, SD, SMA di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor ya, yang ikut pelatihan ini, semoga semuanya mendapatkan selalu sehat Bapak Ibu ya, selalu sehat, mendapatkan kebahagiaan Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan Dupak di Forum MGMP SMP. Bapak Ibu selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya, atas segala limpah nikmatnya, karunia hidayah Bapak Ibu, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita sudah sampai di hari yang keempat Bapak Ibu ya, hari terakhir pelatihan Dupak Bapak Ibu, daftar usul penilaian angka kredit ya, yang kita siapkan untuk karir kita Bapak Ibu ya. Ibu Narti yang saya hormati, Bapak Ibu semua, pada hari yang terakhir keempat ya pertemuan kita ini, itu adalah materinya tentang pengembangan diri dan unsur penunjang ya. Jadi yang terakhir itu ya, pengembangan diri dan unsur penunjang yang harus Bapak Ibu persiapkan apa saja. Nanti narasumber kita Ibu Narti akan memberikan penjelasan berkas-berkas apa yang harus kita siapkan untuk pengembangan diri dan juga untuk unsur penunjang, berapa angka kreditnya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan diskusi ya, tanya jawab sama beliau yang sudah menilai kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, untuk hikmahnya acara ini, mari kita buka ya sama-sama dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita pada siang hari ini berjalan lancar Bapak Ibu ya, terutama karena kita daring ya, sangat mengandalkan teknologi ya, mengandalkan listrik, mengandalkan sinyal Bapak Ibu ya, kita bisa lancar sampai tuntasnya acara ini ya. Nah Bapak Ibu, untuk efektifnya waktu, saya persilahkan yang terhormat Ibu Narti untuk memaparkan tayangannya ya, materinya ya. Silakan Bu Narti. Ya, terima kasih Pak Darno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya Pak suara saya? Terdengar Bu. Terdengar ya. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah di hari yang cerah ini, mudah-mudahan cerah sampai berakhir acara kita ya semua. Teman-teman yang saya hormati, pada hari ini saya diberikan tugas oleh Bapak penyelenggara, Bapak Profesor Dr. Sudarno ya. Ya, makasih. Ayo, biasa aja. Iya. Ya, Bapak Dr. Sudarno yang telah memberikan saya tugas untuk menyampaikan materi pengembangan diri dan unsur penunjang. Tadi semuanya sudah gembira ya, sudah happy, sudah semangat dong pastinya ya. Suaranya juga memberikan semangat buat teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang lelah, sedang ngantuk. Kan ini saat-saat jam 1 ini ya, saat-saat waktunya istirahat ya semuanya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di hari keempat ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
Di hari yang cerah ini, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pengembangan diri yang sudah Bapak buka tentunya ya, sudah di-share sama Pak Dr. Sudarno sebelumnya. Jadi mari kita lihat sama-sama, buka kembali. Ya, teman-teman semua, yang termasuk unsur utama dan penunjang tugas guru, kita masih menggunakan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Kita mengadakan penilaian ini masih menggunakan Permenpan, Peraturan Menteri dan Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Yang termasuk unsur utama yaitu pertama pendidikan, yang kedua pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, yang ketiga adalah PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang keempat penunjang tugas guru. Unsur 1, 2, dan 3 ini termasuk unsur utama, dan yang keempat adalah unsur penunjang. Yang termasuk unsur utama yang pendidikan diantaranya adalah mendapat gelar atau mendapatkan ijazah, kemudian diklat prajabatan, dan memperoleh STTPP atau sertifikat ini bagi golongan 3A yang ke 3B. Yang termasuk unsur utama yang kedua adalah pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Di antaranya itu melaksanakan tugas proses pembelajaran, ini untuk guru mata pelajaran, kemudian melaksanakan proses pembimbingan, ini untuk guru bimbingan konseling, guru BK ya. Kemudian yang ketiga ini melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah, misalnya wali kelas atau wakil kepala sekolah dan lain-lain. Yang unsur utama ketiga adalah PKB. PKB ini terdiri dari 3, yaitu PD, PI, dan KI. PD ini pengembangan diri, yang kedua adalah publikasi ilmiah, yang ketiga adalah KI atau karya inovatif. Untuk PI dan KI ini sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, Bu Yoyo, dan akan saya sampaikan adalah yang pengembangan diri pada saat ini. Adapun yang termasuk unsur penunjang yaitu memperoleh gelar ijazah di luar bidang yang diampunya atau bisa disebut juga ijazah yang tidak linear ya. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Kemudian berikutnya adalah memperoleh tanda jasa atau penghargaan. Berdasarkan pasal 11 Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, yang termasuk unsur pengembangan diri itu adalah mengikuti kegiatan diklat, fungsional, dan melaksanakan kegiatan kolektif guru. Yang termasuk unsur publikasi ilmiah, ini adalah membuat karya tulis dan mempublikasikannya yang dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, modul, dan sebagainya. Berapa sih jumlah angka kredit minimal yang harus kita penuhi untuk kenaikan pangkat? Untuk golongan 3A, 3B, dan 3C ini dibutuhkan 3 angka kredit. Kemudian untuk golongan D, 4A, dan 4B itu dibutuhkan 4 angka kredit. Sedangkan untuk golongan C, 4C, dan golongan 4D itu dibutuhkan 5 angka kredit dari unsur pengembangan diri. Sedangkan unsur publikasi ilmiah ini sudah disampaikan ya oleh narasumber sebelumnya ya. Baik, diingatkan kembali ya. Untuk publikasi ilmiah, kalau 3A ke 3B ini tidak dicantumkan ya. Kalau memang nanti Bapak Ibu punya yang golongan 3A mempunyai karya tulis, mempunyai publikasi ilmiah boleh dilampirkan dan ini akan menambahkan nilai. Untuk golongan 3B ke 3C ini diperlukannya 4 unsur PI dan KI-nya. Kemudian golongan C ke 3D dibutuhkannya 6. Kemudian 3D ke 4A dibutuhkannya 8. 4A, 4B ini dibutuhkannya 12. Sedangkan 4C dibutuhkannya 14 dan 4D dibutuhkannya 20. Apa sih pengembangan diri? Selama ini Bapak Ibu sudah melakukan ya
kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dan melakukan kegiatan kolektif guru. Apa sih diklat fungsional? Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru berupa latihan, berupa pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Nah, macam-macam dari kegiatan diklat ini berupa kursus, pelatihan, penataran maupun berbagai bentuk diklat yang lain dengan jumlah jamnya minimal 30 jam. Penyelenggaranya adalah dari kementerian, kemudian dari lembaga diklat yang ditunjuk seperti P4TK, LPMP, LPPKS, Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk perguruan tinggi yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah. Guru dapat mengikuti diklat fungsional ini baik atas keinginan sendiri maupun atas dasar keinginan atau atas dasar penugasan dari kepala sekolah. Apabila guru tersebut atas dasar keinginan sendiri atau kehendak sendiri, ini harus mendapat izin dari atasan langsung. Harus ada surat tugas dari kepala sekolah. Nah, berapa sih angka kreditnya yang dibutuhkan? Nanti akan saya sampaikan ya. Namun sebelumnya, sertifikat apabila ingin mendapatkan bernilai dan mendapatkan angka kredit, itu harus dilengkapi bukti fisiknya. Tidak hanya sertifikatnya saja, tapi harus dilengkapi bukti fisik. Kalau yang Bapak Ibu dapatkan sertifikat diklat maupun KKG nanti di tahun 2012 ke bawah ya, di tahun 2012 ke bawah itu cukup sertifikat dan surat tugas. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai sertifikat diklat maupun KKG di tahun 2012 ke atas itu harus melampirkan laporan hasil penelatihannya. Ya, baik Bapak Ibu, bukti fisik yang harus disertakan adalah fotokopi surat tugas yang dari kepala sekolah, kemudian fotokopi sertifikat diklat yang disahkan oleh kepala sekolah, maksudnya dilegalisir ya sertifikat tersebut. Kemudian yang ketiga, laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru. Diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka sebagai berikut. Ini kerangkanya. Ya mungkin selama ini Bapak Ibu sudah membuat ya. Nanti dilihat kembali apakah laporan yang Bapak Ibu buat ini sudah sesuai dengan kerangka yang dimaksud. Bagian awal yaitu memuat judul, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan, di mana kegiatan diselenggarakan, kemudian tujuan dari penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan diklat, surat penugasan. Nah, surat penugasannya ini SK nomor berapa ya? Di sini ada surat penugasan, ada nomornya dicantumkan. Kemudian surat persetujuan dari kepala sekolah atau surat tugas dari kepala sekolah. Nah, ini adalah bagian awal. Harus memuat hal-hal seperti ini ya, dicantumkan semua. Adapun bagian isi, yang pertama adalah uraian rinci dari tujuan diklat. Kemudian yang kedua, penjelasan isi materi yang disajikan. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru berdasarkan hasil mengikuti diklat tersebut. Yang keempat, dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dan juga dampak terhadap peningkatan kompetensi siswa. Tentunya di dalam proses belajar mengajar ini ada peningkatan dari ilmu yang Bapak Ibu dapatkan dari diklat tersebut diterapkan di kelas, kemudian berdampak pada siswa yang meningkat hasil ulangannya atau hasil nilai sikap maupun pengetahuannya.
Baik, yang berikutnya adalah penutup. Adapun bagian akhirnya ini harus ada metrik ringkasan diklat. Ini harus ada, ini mutlak harus ada ya. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir yang berupa lampiran berupa metrik. Ini metriknya. Yang kolom pertama adalah nama diklat. Di sini diklat apa yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian tempat penyelenggara. Tempat kegiatan. Tempat kegiatan, kemudian jumlah jam dari kegiatan diklat, kemudian nama-nama fasilitator, mata diklat, apa saja di situ ada di sertifikat ya. Kemudian nama penyelenggaranya siapa. Kemudian dampaknya. Dampak ini adalah dampak perubahan terhadap siswa. Adapun besaran angka kredit yang didapatkan apabila Bapak Ibu mengikuti diklat berjumlah 30 sampai dengan 80 jam, itu angka kreditnya 1. 81 sampai dengan 180 itu angka kreditnya 2, dan seterusnya. Ini ya, sampai 15 yang paling tinggi ini. Itu Bapak Ibu diklat fungsional. Kemudian kegiatan pengembangan diri yang kedua adalah kegiatan kolektif guru. Kegiatan seperti pertemuan ilmiah, mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Seperti apa kegiatan kolektif guru ini? Di antaranya yang pertama yaitu mengikuti lokakarya atau kegiatan kelompok musyawarah guru. Ini MGMP ya, termasuk kegiatan kolektif guru. Kemudian ini host training. Yang berikutnya adalah mengikuti baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta pada seminar, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. Yang D merupakan kewajiban guru pada setiap jenjang jabatan sebagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggara KKG atau MGMP. Dalam 1 tahun, guru diwajibkan mengikuti kegiatan MGMP. Paling sedikit 12 kali pertemuan. Apabila di dalam MGMP ini menyatakan ataupun melaksanakan program kegiatannya dalam bentuk paket-paket kegiatan, jadi setiap satu paket kegiatan ini paling sedikit memerlukan 3 kali pertemuan. Dan setiap pertemuannya ini minimal 3 jam pelajaran. Yang masing-masing 1 jamnya itu 60 menit. Ini paket-paketnya Bapak Ibu ya. Satu paket itu bernilai 0,15. 0,15 ini minimum 3 kali pertemuan. Apabila dalam kegiatan MGMP tersebut melaksanakan sistem paket dengan 4 paket, berarti 4 dikali 0,15 atau 0,15. Untuk mendapatkan angka kredit, setiap paket yang diambil oleh guru tersebut itu minimal adalah paket minimal dan kelipatannya misalnya. Dalam 1 tahun merencanakan 4 paket kegiatan, ya 4 paket yang memenuhi kriteria minimal 3 kali pertemuan. Sebagaimana tersebut, maka setiap guru yang aktif akan memperoleh angka kredit sebesar 4 kali 0,15. Apabila guru tersebut mengikuti 2 paket, jadi guru tersebut mendapatkan nilai angka kredit 2 kali 0,15 yaitu 0,3. Demikian Bapak Ibu, ini MGMP yang menggunakan sistem paket. Namun apabila MGMP tersebut tidak menggunakan sistem paket, maka satu sertifikat tersebut bernilai 0,15.
Apakah paket-paket yang diikuti oleh guru tersebut harus dibuatkan laporannya? Ya, tentu dibuatkan laporannya. Apabila tidak dibuatkan laporannya, berarti tidak bisa dinilai. Kalau mengikuti 4 paket, berarti 4 laporan, gitu. Seperti diklat fungsional, guru dapat mengikuti kegiatan kolektif guru baik oleh penugasan oleh kepala sekolah maupun atas kehendak sendiri. Ya, walaupun atas kehendak sendiri tetap harus mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah. Seperti yang dilakukan pada saat ini, walaupun daring, dilaksanakannya di rumah, ya, ini tetap nanti Bapak Ibu harus melampirkan surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian apabila sertifikatnya ini ingin mendapatkan nilai angka kredit, tentu saja harus bukti fisiknya dilampirkan, yaitu fotokopi surat tugas dari kepala sekolah, ya, yang dilegalisir, kemudian laporan untuk setiap kegiatan, seperti laporan diklat fungsional, ya, seperti ini, kerangka awalnya, yaitu memuat judul kegiatan yang diikuti, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan, di mana kegiatan dilaksanakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan, lama waktu pelaksanaan kegiatan, surat penugasan, surat persetujuan dari kepala sekolah, serta fotokopi sertifikat. Kemudian, fotokopi sertifikat ini juga harus ditandatangani oleh kepala dinas. Ya. Bagian isi dari kegiatan kolektif, ya, apabila Bapak Ibu membuat laporannya, yang pertama harus termuat tujuan kegiatan, kemudian penjelasan isi kegiatan, tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru atau peserta tersebut, dan penutup. Kemudian bagian akhir berupa lampiran yang terdiri dari materi yang disajikan ini dilampirkan, seperti materi yang didapat dari narasumber itu di print, ya, kemudian dilampirkan di dalam laporan tersebut, baik itu sebagai peserta maupun sebagai pembahas. Dan yang kedua dari bagian akhir, selain dari materi yang dilampirkan, juga harus ada metrik, seperti kegiatan diklat fungsional, ya, metriknya agak berbeda sedikit. Di sini ada peran sebagai peserta atau pemakalah. Kemudian penyelenggara, tempat kegiatan, waktu kegiatan, nama fasilitator, dan dampak. Dampak ini bagi guru dan dampak bagi siswa. Ya, ini demikian Bapak Ibu metrik untuk kegiatan kolektif guru. Berapa sih angka kredit yang didapat dari kegiatan kolektif yang diikuti? Apabila itu bentuknya LK karya, LK karya ini bisa seperti MGMP, ya, sudah dijelaskan tadi, itu 0,15 nilainya. Kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain, jika Bapak Ibu sebagai pembahas atau pemakalah itu nilainya 0,2, jika sebagai peserta itu nilainya 0,1. Sedangkan kegiatan lainnya seperti in-house training, ini nilainya 0,1. In-house training ini sertifikat harus ditandatangani oleh kepala dinas. Bagaimana kalau hanya ditandatangani oleh kepala sekolah atau pengawas? Tidak akan kita beri nilai. Kalau yang ditandatangani kepala dinas, minimal kabid, baru akan kita beri nilai. Jadi kesimpulannya, apakah guru tersebut hanya cukup melaksanakan profesinya saja? Jawabannya adalah tidak cukup, ya. Karena kemampuan guru, kompetensi guru ini harus dikembangkan guna kemampuan dan kompetensinya ini adalah untuk diterapkan kepada guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya di dalam kelas. Jadi tidak hanya mengajarnya seperti begitu-begitu saja, ya, tapi harus lebih
variatif, lebih inovatif, sesuai dengan ilmu yang didapatkan dari kegiatan pengembangan diri. Guru wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi, dan guru yang melaksanakan pengembangan profesi ini diberikan angka kredit. Angka kredit adalah angka kredit sebagai kelengkapan kenaikan pangkat atau golongannya. Jadi sebagai imbalan guru yang melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini diberikan angka kredit. Semakin banyak guru yang profesional, maka semakin bagus, semakin maju pendidikan di Indonesia. Guru profesional ini diberikan penghargaan diantaranya naik jabatan atau naik golongan. Jadi kegiatannya ini diukur berdasarkan prestasinya, ya, memakai angka kredit. Kita lanjutkan saja untuk materi berikutnya adalah unsur penunjang. Nanti tanya jawabnya di akhir saja ya. Unsur penunjang, tugas guru, serta angka kreditnya ini masih menggunakan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Yang termasuk unsur utama pendidikan dan unsur penunjang seperti yang ditentukan oleh Permenpan nomor 16 ini, diantaranya unsur utama ini ijazah ya, ijazah yang linier, ini termasuk unsur utama. Kemudian mengikuti pelatihan, ini untuk golongan 3A menuju 3B ya, ini diberikan angka kredit yang 3. Di sini tertera sarjana S1 100, S2 150, S3 200. Bukan angka kredit dalam ijazah, tapi ini adalah nilai yang harus dipenuhi apabila seorang guru di PAK-nya itu mencantumkan S3 nilainya harus 200 di PAK-nya ya. Kemudian S2 itu nilainya 150 dan S1 nilainya 100. Jadi nanti bisa dilihat PAK Bapak Ibu dari SK terakhir itu tentunya sudah mencukupi nilai yang ditentukan. Adapun yang termasuk unsur penunjang dari unsur pendidikan itu adalah ijazah yang tidak linier. Kalau S1 nilainya 5, S2 nilainya 10, dan doktor S3 ya, itu nilai angka kreditnya 15. Apa saja bukti fisik yang harus dilampirkan agar ijazah ini mempunyai nilai angka kredit yang ditetapkan? Di antaranya fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh kampus. Kemudian surat izin belajar atau tugas belajar. Kemudian ban PT ini minimal B. Kemudian ada surat penetapan atau menggunakan yang sekarang ini menggunakan surat atau SK penetapan gelar, yaitu harus ada. Apabila tidak terpenuhi dari persyaratan bukti fisik tersebut, maka ijazah ini tidak bisa diajukan. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Seperti yang pertama, membimbing siswa dalam praktik kerja nyata atau praktik industri. Ini untuk SMA ya. Kalau untuk kegiatan di SMP, SD itu ekstrakurikuler dan sejenisnya. Apa saja bukti fisik yang harus disertakan, yaitu surat tugas dari kepala sekolah dan laporan hasil membimbing siswa. Tentu saja ini yang sesuai dengan spesialisasi keahlian guru tersebut. Dan guru yang dibimbing pun adalah guru yang Bapak Ibu tempat bertugas. Di antaranya unsur penunjang berikutnya adalah sebagai pengawas ujian. Itu nilai angka kreditnya 0,08.
Apa saja yang dilampirkan adalah SK dari kepala sekolah. Ada lagi yang berikutnya adalah menjadi anggota organisasi sebagai pengurus, nilainya 1. Ya, pengurus, ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu pengurus ya, itu nilainya 1. Kemudian anggota nilainya 0,75. Bukti fisik yang dilampirkan adalah SK, fotokopi kartu anggota, dan surat pernyataan dari ketua bahwa yang bersangkutan aktif sebagai pengurus atau anggota. Yang keempat adalah menjadi anggota kepramukaan. Ini bisa dilampirkan sebagai bukti fisik untuk unsur penunjang. Sebagai pengurus nilainya 1 dan sebagai anggota nilainya 0,75. Tentu saja ada bukti fisik yang dilampirkan adalah SK dan fotokopi kartu anggota. Berikutnya menjadi tim penilai angka kredit. Ini ada nilainya ya 0,04. Apa saja yang disertakan sebagai bukti fisik adalah sertifikat tim penilai yang ditandatangani oleh Mendikbud, kemudian fotokopi SK tim penilai, surat keterangan dari pejabat yang berwenang, kemudian ada juga keterangan yang menyatakan dalam kurun waktu tertentu sudah melakukan penilaian sebanyak berapa berkas yang dinilai oleh tim penilai tersebut. Dan ini apabila Bapak Ibu ada di antaranya menjadi tim penilai, ini sekurang-kurangnya 1 tahun sudah menjadi tim penilai. Kemudian berikutnya yang termasuk unsur penunjang adalah menjadi tutor, pelatih, atau instruktur setiap 2 jam pelajaran. Ini yang dirampirkan adalah surat tugas, fotokopi jadwal kegiatan, dan laporan pelaksanaan kegiatan. Tentu saja ini sesuai juga dengan keahliannya. Keahlian dari guru tersebut. Kemudian perolehan penghargaan atau tanda jasa Satya Lencana 10 tahun nilainya 1 angka kreditnya, 20 tahun angka kreditnya 2, 30 tahun angka kreditnya nilainya 3. Selain tanda jasa Satya Lencana, berikutnya ada memperoleh penghargaan tanda jasa atau sertifikat piagam dari guru yang mendapat penghargaan atau guru berprestasi. Ini juga bisa diajukan untuk sebagai unsur penunjang dan angka kreditnya 1. Atau ada juga penghargaan atas prestasi dalam pengabdiannya secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan. Ini juga bisa dihargai sebagai unsur penunjang. Untuk menilai ijazah, tim penilai itu akan melihat yang pertama adalah akreditasi BAN PT. Ini akreditasi BAN PT ini harus dilampirkan sebagai bahan penilaian, ya. Ini bisa di-download, bisa juga minta langsung ke kampus, ya. Tapi download sendiri juga bisa. Ini minimal nilainya B. Kemudian ijazah tersebut bukan pendidikan kelas jauh, kecuali program kerjasama Pemda dengan perguruan tinggi dalam rangka penuntasan guru minimal berkualifikasi S1 atau D4. Nah, ini pendidikan kelas jauh ini pendidikan universitas terbuka yang bekerja sama dengan Pemda, inilah yang diakui. Yang berikutnya pendidikan jarak jauh yang diakui hanya universitas terbuka, tadi sudah saya sebutkan ya. Yang keempat, SK atau surat izin belajar. Izin belajar ini tidak mengganggu tugas utama sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, jarak tempuh dari tempat bertugas itu ke kampus tidak melebihi dari 60 km. Ini akan diberikan surat izin belajar. Apabila melebihi dari 60 km, maka dinas akan memberikan surat tugas belajar.
Jadi kalau melampirkan SK tugas belajar, ada juga dilampirkan SK pembebasan sementara. Jadi Bapak Ibu selama melaksanakan pendidikan, misalnya S2 atau S3, dengan jarak tempuh di atas 60 km ya, di luar kota, jauh sekali, ya, itu dapat tugas belajar dan dapat SK pembebasan sementara untuk mengajar. Tentu saja hak-hak sebagai guru tersebut untuk sementara dihentikan. Seperti sertifikasi ya. Tuh. Karena tidak melaksanakan tugas sebagai guru. Yang keenam, SK pengaktifan atau pengangkatan kembali. Jika seorang guru tersebut sudah selesai kuliahnya, kemudian diberikan SK pengaktifan atau pengangkatan kembali. Dan ini SK ini harus dilampirkan apabila Bapak Ibu nanti mengajukan kenaikan pangkat. Jadi SK tugas belajar ada, SK pembebasan sementara juga ada, dan SK pengaktifan atau pengangkatan kembali juga harus ada. Berikutnya yang ketujuh, kualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugas. Dan terakreditasi BAN PT ini adalah alamat bila ingin mengetahui BAN PT dari universitas yang diikuti. Jadi bisa lihat di sini, bisa di-download di sini. Ini adalah undang-undang bagi pegawai negeri yang melaksanakan studi lanjut ya. Di sini sudah ditetapkan apa saja berkaitan dengan pendidikan studi lanjut, nanti bisa dibuka di internet ya. Ini banyak sekali undang-undangnya. Di antaranya dari undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa termasuk dalam kategori kelas jauh yaitu in-house dan kelas paralel, yakni penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah, di mana lokasi universitas induk pada kota A, sedangkan lokasi bekerja pada kota B, jarak tempuh adalah lebih besar dari 60 km. Ini yang tidak diakui ya. Dalam arti tidak diakui sebagai pendidikan kelas jauh. Jadi yang diakui adalah universitas terbuka. Nah ini diantaranya pendidikan jarak jauh yang mendapat izin dari Dikti adalah universitas terbuka ya. Ini yang diakui dan resmi. Ini juga banyak sekali ya undang-undangnya mengenai pendidikan kelas jauh. Nah, ini adalah alamat dari BAN PT. Bapak Ibu yang ingin mendownload bisa di-download di alamat ini BAN PT-nya, atau bisa juga langsung minta ke perguruan tinggi. Nanti bisa dicoba ya. BAN PT ataupun Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilampirkan, yang di-download adalah ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan kuliah. Misalnya di kuliahnya di tahun 2015 sampai 2017. Nah, BAN PT-nya ini berada di antara 2015 dan 2017. Bukan BAN PT yang setelah lulus. Misalnya di tahun 2019, 2020. Bukan yang seperti itu. Tapi BAN PT ketika Bapak Ibu ini melaksanakan kuliahnya, nah itu yang di-download di tahun-tahun yang sedang melaksanakan kuliah. Ini contoh surat izin belajar. Ini contoh surat tugas belajar ya, berbeda. Ini contoh SK pembebasan sementara bagi Bapak Ibu yang kuliahnya di atas 60 km.
jauh di luar kota, kemudian tidak bisa melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah, maka ini ada SK pembebasan sementara jabatan fungsional guru. Dan ini SK pengangkatan kembali jabatan fungsional guru bila Bapak Ibu sudah mulai bertugas kembali, nanti dapat SK pengangkatan kembali dari dinas. Kemudian ini contoh ijazah S1 dan ini ijazah S2 ya, ini dilegalisir oleh kampus. Nah, yang berikutnya adalah contoh surat penggunaan gelar. Ini harus ada. Mulai tahun ini harus melampirkan surat penggunaan gelar. Bagi Bapak Ibu yang SK S2-nya belum SK2-nya belum diajukan untuk kenaikan pangkat, ini harus segera membuat surat penggunaan gelar. Ini minimal ya sampai akhir Desember, sampai Januari 2022 paling lambat. Harus segera diurus. Kalau nanti ijazahnya ini akan diajukan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Jadi tidak hanya surat izin belajar, tidak hanya ban PT, ya, tidak hanya transkrip nilai, tidak hanya ijazah, tapi juga harus mencantumkan melampirkan surat penggunaan gelar. Ini harus ada mulai tahun ini. Jadi harus segera diurus. Kalau Bapak Ibu tidak mengurusnya sampai akhir bulan ini, sampai akhir tahun ini, dinas tidak akan melakukan perpanjangan waktu lagi untuk pembuatan surat penggunaan gelar. Jadi harus segera diurus dari sekarang. Yang punya yang punya ijazah S2 atau S3 segera diurus untuk kenaikan pangkat berikutnya. Ya, ini contoh surat penggunaan gelar, ya harus ada, harus dilampirkan. Ini pembuatan surat penggunaan gelar ini sampai memakan waktu 5 bulan, 5 sampai 6 bulan, baru selesai. Jadi ada kesempatan sampai Januari ini diberi kesempatan oleh dinas untuk mengurus ya. Segera Bapak Ibu diurus agar mendapatkan nilai angka kredit di ijazahnya. Berikutnya ini adalah universitas-universitas yang menawarkan berbagai fasilitas kemudahan ya. Ini Bapak Ibu apabila ingin melanjutkan kuliah lanjut agar waspada dan berhati-hati karena banyak sekali pendidikan yang menawarkan kemudahan seperti ini, menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing. Seperti ini ya, Harvard International University, World Association of Universities and Colleges, American World University, dan seterusnya. Ini keren sekali ya kedengarannya, dibacanya juga keren. Tapi hati-hati ya, ini masih ada lagi ya, banyak sekali nih nama-nama yang berbau asing ya. Nah, hati-hati. Yang kedua, menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa kuliah jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis. Yang ketiga, menawarkan berbagai program yang berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi, seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir pekan, kelas eksekutif, program yang dipadatkan, ujian persamaan, dan bentuk lain yang sejenis. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai mengikuti pendidikan yang seperti ini. Agar untuk menjadi kehati-hatian, maka dilihatlah di alamat ini, website ini, ya.
mencari informasi langsung ke Ban PT, alamatnya seperti ini, tentang tempat-tempat kuliah atau tempat pendidikan yang akan diikuti. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian tentang pengembangan diri dan unsur penunjang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini, pada kesempatan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua yang sedang mempersiapkan kenaikan pangkat untuk periode saat ini, periode April 2022. Saya kembalikan kepada Pak Sudarno. Silakan Pak. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, sudah selesai ya? Waalaikumsalam. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada narasumber kita. Tepuk tangan Bapak Ibu buat narasumber kita. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan diskusi ya, tanya jawab. Kita lihat di chat dulu ya. Di chat tadi sudah ada ya. Ibu Purnamasari. Silakan Bu Purnamasari. Kelewatan ya. Siapa dulu nih? Bu Emma dulu ya. Emna S2705. Ini siapa sih namanya? Emna. Muhammad Nasir, Pak. Muhammad Nasir, Pak. Oh, ya ini belum diganti ya. Ya. Muhammad Silakan, Nasir. Pak. Belum diganti, Pak, Bu. Ya, silakan Pak. Silakan disampaikan. Pertanyaannya ya, Pak. Tadi mohon maaf Ibu narasumber mengatakan bahwa kalau IHT yang kita lakukan di sekolah, sertifikatnya harus tanda tangan kepala dinas atau minimal kabid gitu. Iya. Ini saya belum tahu sebelumnya nih Bu, karena biasanya IHT yang kita lakukan di sekolah hanya sertifikatnya hanya ditandatangani kepala sekolah aja Ibu. Iya. Gimana ini? Bagaimana itu Bu yang sudah beberapa kali kita lakukan gitu Bu? Apa dibuatkan lagi sertifikatnya gitu Bu? Itu pertanyaannya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Langsung saja ya Pak Sudarno ya. Ya, boleh. Ya. Pak Muhammad Nasir dari SMP mana Pak? Dari SMP Saya dari SMP 2 Ciomas Ibu. SMP 2 Ciomas. SMP Negeri 2 Ciomas. Iya. Jadi sertifikat-sertifikat IHT yang sudah Bapak Ibu miliki itu semuanya ditandatangan oleh kepala sekolah dan pengawas ya. Jadi apabila itu Bapak ajukan untuk kenaikan pangkat itu tidak mempunyai nilai. Kalau misalnya ingin mempunyai nilai itu minimal kabid yang udah saya seperti katakan tadi itu minimal ditandatangani oleh kabid. Seperti itu. Jadi kalau Pak Nasir mau membuatkan kembali kemudian ditandatangani oleh dinas yaitu nanti akan kami beri nilai 0,1 seperti itu. Iya. Jadi yang udah terlanjur diulang itu Bu. kalau memang bisa ya, kalau memang bisa dibuatkan kembali sertifikatnya dan ditandatangani oleh dinas, nanti akan kami beri nilai. Selama ini banyak sekali Bapak Ibu kami mendapatkan sertifikat IHT itu semua yang menandatangan kepala sekolah. Jadi mohon maaf tidak bisa kami beri nilai karena kita mengikuti aturan seperti itu. Ya Bu, terima kasih infonya Bu. Iya, sama-sama. Kemarin yang awal tahun ajaran baru kemarin kan kita diklat apa tuh IHT masih kepala sekolah. Masih kepala sekolah. Jadi bisa mungkin dibuatkan lagi sertifikatnya dan minta tanda tangan ke dinas. Ya, biar nanti memiliki angka kredit. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Nasir.
Ya, makasih Pak Nasir. Nanti kita ini kan ya supaya menjadi apa namanya match gitu ya. Jadi kita infokan mungkin ya kepada kepala sekolah lewat MKKS ya Ibu ya. Itu Iya, betul. disampaikan bahwa pelatihan IHT di sekolah itu ditandatangani minimal kabid ya atau kepala dinas itu ya. Ini memang kadang-kadang mislingnya di sini Bu. Jadi Iya. selama ini hanya pengawas ya, hanya pengawas sama kepala sekolah gitu ya. Nanti kita inilah ke depan kita perbaiki, kita sampaikan nih. Udah terlanjur ya, ya gimana ya Pak? Sudah terlanjur ya? Iya, sayang itu IHT lagi lah nanti suruh ke IHT lagi. Cuma infonya juga nggak akan dinilai sama Bu Narti, itu nggak akan dinilai. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan diresign dulu ya. Sekarang Ibu Purnamasari, ya silahkan buka mikrofonnya Bu Purnamasari. Mana nih Bu Purnamasari? Nah ini, masih termute Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Darno. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bu Narti, pertanyaan saya, kan di SK pangkat terakhir saya itu gelar saya sudah jadi dua, jadi SPD, MPD gitu. Kalau orang-orang kan biasanya langsung MPD aja, tapi di SK-nya tertulisnya SPD, MPD. Apakah misalnya nanti kalau saya mau naik pangkat lagi, berarti saya harus tetap mengurus apa tadi yang Bu Narti bilang gelar tadi itu loh? Apa? Penambahan gelar. Pemakaian gelar, SK pemakaian gelar. Iya, SK gitu. Oke, itu enggak? Untuk SK penggunaan gelar. Iya. Bu Purnama di SK terakhirnya sudah tercantum SPD MPD? Sudah. Sudah. Kalau sudah tidak mencantumkan itu. Ini bagi guru-guru yang akan mengajukan kenaikan pangkat sekarang. Gitu. Yang per 2 April 2022 dan selanjutnya. Ibu SK terakhir tahun berapa, Bu? 2019, Oktober 2019. Oktober 2019. Iya, Ibu waktu itu masih bisa ya tidak memakai surat tersebut. Tapi kalau sekarang untuk guru-guru yang akan mengajukan itu harus menggunakan SK tersebut. Kalau Ibu tidak perlu mengajukan SK itu, tidak perlu mengurus. Kan ijazah Ibu tidak akan digunakan lagi untuk kenaikan pangkat berikutnya. Oh iya, siap. Iya, tidak dinilai lagi oleh kami. Karena sudah dinilai pada saat Ibu menaikkan pangkat yang terakhir ini gitu. Jadi tidak dinilai lagi, jadi Ibu tidak perlu lagi membuat surat tersebut. Gitu. Iya. Oh ya, oke. Makasih Bu Darti. Iya, sama-sama. Oke, berikutnya yang raise hand Ibu Dewi Ratih. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Darno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Narti. Saya Ibu Dewi. Sebenarnya tadi sudah ada setengah jawaban ya dari Bu Purnama. Kalau tadi tidak salah dengar, pertanyaan saya itu mirip dengan Bu Pur, mau membicarakan tentang S2 yang tadi diterangkan bahwa yang mau naik pangkat itu harus mempunyai surat yang menerangkan ya kalau S2-nya itu mau dipakai atau digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk gelar S2-nya ini belum digunakan untuk kenaikan pangkat? Apakah kami juga harus membuat surat tersebut ataukah belum saatnya? Nah, kalau memang iya, berarti kami sebelum Desember berakhir ini mau tidak mau juga harus membuatnya. Itu saja yang mau saya tanyakan Bu Narti. Iya, baik. Baik Ibu Ratih. Ibu berarti S2-nya belum digunakan ya Bu ya? Iya, saya digunakan untuk kenaikan pangkat. Ibu pangkat terakhirnya apa Bu? Golongannya apa Bu? Saya 3D. 3D ya, tahun? Kemarin selesai kenaikan pangkat itu di tahun 1995. Nah, sedangkan S2 saya itu lulusnya tahun 2020. Ya. Ibu 3D-nya tahun 2005. Bukan, untuk 2019.
2019. Oh, 3D-nya 2019. Ya. Ya. Terus Itu. saya lulus S2-nya tahun 2020. Oh, S2-nya tahun 2020. Ya. Nah, ini apakah saya juga harus sama membuat surat yang penjelasan bahwa penggunaan S2 atau karena tapi saya belum untuk mengajukan kenaikan pangkat belum. Iya, Nah, kan. apakah ini surat tersebut dibuat itu apakah hanya khusus buat yang mau naik pangkat saja? Semua, Ibu. Oh, Semua guru-guru yang mempunyai ijazah baik itu linier maupun tidak linier dan belum diajukan untuk kenaikan pangkat, jadi belum diajukan untuk kenaikan pangkat berikutnya, ini semua harus dibuatkan SK penggunaan gelar. Oh. Ya, semua. Jadi Ibu harus diurus ya. Desember tahun ini harus segera diurus. Itu maksimal ya. Maksimal sampai Desember ini. Jadi Ibu bisa nanti datang langsung ke dinas, apa saja persyaratannya yang harus dipenuhi untuk pembuatan SK tersebut. Jadi kalau nanti Ibu tidak memiliki SK penggunaan gelar tersebut, ijazah Ibu tidak akan bisa digunakan untuk tidak akan bisa mendapatkan angka kredit untuk pengajuan kenaikan pangkat. Walaupun saya untuk tahun ini belum mengajukan kenaikan pangkat. Iya. Misalnya Ibu nanti pengajuannya Ibu SK terakhir 2019 ya, 2020, 21, 22, 23. Ibu tahun 2023 mau mengajukan nih kenaikan ke 4A ya. Itu harus memiliki SK penggunaan gelar. Kalau tidak ada SK tersebut, ijazah Ibu tidak akan laku jadinya. Tidak akan bisa digunakan. Ya, berarti tahun 2023 itu saya sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat. Bisa. Dan surat itu pun juga sudah langsung bisa digunakan tanpa harus untuk mengulang kembali begitu, tidak ya? Dibuatnya sekarang, Bu. Dibuatnya sekarang ya. Jadi dibuatnya sekarang. Itu tanggalnya nanti tidak bisa kita tentukan ya. Pokoknya sampai Desember aja ya, Desember. Maksimal Januari lah ya. Itu harus sudah diurus segera. Karena pembuatan SK tersebut kan lama, 5-6 bulan. Jadi baru bisa terbit SK-nya. Jadi harus segera diurus, diinformasikan juga kepada teman-teman Bapak Ibu yang pada saat ini mungkin tidak bisa ikut pelatihan Dupak ini. Jadi bisa Bapak Ibu sampaikan informasi ini. Jadi sayang sekali kalau punya ijazah S2 tapi tidak mengurus surat penggunaan gelar, maka ijazah tersebut tidak bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Ini berlaku untuk tahun ini. Ya. Jadi segera diurus. Izin satu lagi Pak Darno, bisa bertanya satu lagi? Bu Narti bisa izin satu lagi saya bertanya? Iya, silakan. Kalau misalnya menaikkan pangkat untuk ke golongan 4 itu ya. Nah, itu kalau misalnya PTK, 2 PTK diganti dengan 2 best practice yang sudah diseminarkan dengan ditambah dengan 2 artikel ya Bu ya. Apa namanya tuh? Ilmiah ya, laporan ilmiah artikel ya Bu. Laporan ilmiah. Ya. Tinjauan ilmiah ya. Ya, tinjauan ilmiah, maksud saya tinjauan ilmiah. Tinjauan ilmiah. Jadi tetap bisa diganti dengan 2 best practice. Bisa. Tapi tetap ada 1 PTK-nya ya Bu ya. Oh gitu. 3D ke 4A itu harus ada PTK. Harus ada PTK. Iya. Ibu, misalkan ya Bu ya, saya punya PTK, tetapi pada saat itu saya seminarkan gitu. Tapi PTK itu sudah saya laksanakan Bu, dan penulisannya pun juga laporannya itu sudah tuntas. Nah, hanya belum saya seminarkan. Andai kata kalau saya seminarkan pada tahun ini, itu bisakah? Bisa. Oke, terima kasih sangat Bu. Bisa, ya, sangat bisa. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darno, saya kembalikan ke Pak Darno. Ya. Masih ada lagi pertanyaan tidak? Ini, kalau tidak, apa saya lanjutkan dengan contoh studi kasus Pak Darno? Iya Bu, silahkan lanjut. Ya, sambil menunggu teman-teman memikirkan apa yang akan ditanyakan ya.
Yo, ya. Akan saya tayangkan di sini. Apakah terlihat PowerPoint-nya? Bu. Oh, Terlihat. terlihat ya. Ini ada ya, Bapak Ibu, silahkan nanti ini dikerjakan ya. Ini contoh soal agar Bapak Ibu bisa menilai, bisa menghitung angka kredit sendiri. Makanya ini saya bikin contoh studi kasus. Bella Safira SPD adalah guru muda pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D. TMT 1 April 2016. Mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Cibinong. Ini mohon maaf, SMP Negeri 2 Cibinong, mohon izin saya buat contoh ya, tidak apa-apa ya. Jadi ya, mohon izin untuk SMP Negeri 2 Cibinong saya buat contoh, ini nama SMP-nya. Bella Safira ini diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Bella Safira SPD memperoleh hasil penilaian kinerja sebagai guru itu 50 dan sebagai kepala sekolah mendapat nilai 20. Jika yang bersangkutan dalam 4 tahun terakhir memperoleh 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan diri 6, dari kegiatan pengembangan diri ini 6, kemudian angka kredit dan publikasi ilmiah yang diikuti 6 ya. Kemudian 8 angka kredit dari kegiatan penunjang. Apakah Bella Safira SPD dapat naik pangkat dalam kurun waktu 4 tahun? Berapakah total nilai angka kredit Bella Safira SPD dalam kurun waktu 4 tahun? Silakan Bapak Ibu bisa memecahkan soal ini. Ada yang bisa Bapak Ibu mencoba memecahkan soal ini? Golongan 3D. Guru mata pelajaran IPS. Dia memperoleh nilai kinerja sebagai guru ini 50 nilainya. Dan sebagai kepala sekolah mendapat nilai 20. Untuk penilaian PKG sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya, waktu hari keberapa yang oleh Bu Haji Sadia ya? Ini untuk penilaian kinerja sudah dijelaskan oleh narasumber Bu Sadia. Tinggal Bapak Ibu menerapkan ke dalam soal ini. Yang penilaian itu kepala sekolah kayaknya belum, Bu. Oh, belum dijelaskan? Belum. Oh, belum. Belum ya. Baik, kan, saya sampaikan dulu di sini ya. Di sini ada kepala sekolah ya sebagai peserta di sini. Ada nggak Pak Darno? Kurang tahu ya Bu. Mungkin ada kali ya kepala sekolah. Kebanyakan guru Bu. Kebanyakan guru ya. Nah nih untuk kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah itu mengajar 6 jam. 6 jam ini berarti nilai PKG-nya 25%. Misalnya kepala sekolah tersebut tadi Bella Safira ini kepala sekolah golongan 3D. Golongan 3D ini nilai apabila dia mendapatkan nilai baik dari PKG-nya, itu nilainya 4,88. Dan nilai kepala sekolah, PKG kepala sekolah ya, nilai PKG kepala sekolahnya apabila bernilai baik, maka nilainya 14,63. Ini sudah hasil penghitungan rumus ya, tinggal memindahkan saja apabila akan
menentukan nilai PKG. Jadi ini sudah rumus, tidak menghitung lagi ya, sudah ditetapkan seperti ini. Sudah melewati rumus. Bella Sapira ini nilai PKG sebagai guru nilainya 50. 50 itu baik ya. 50 itu kategori baik. Baik Cukup, itu Bu. Cukup. 50. Guru kan? Coba. Kalau Ya. baik kan 76. Ya, berapa? 76. Bukan. Nilai PKG Pak Darno. Nilai PKG. Oh, PKG. Nilai PKG kan PKG itu kan ada 14 kompetensi ya. Nah, 14 kompetensi itu kalau nilainya 4 semua berarti 56. Ya kan? Nilai PKG. Oh, PKG, iya. Iya, 14 kompetensi. 14 kompetensi kalau nilainya sangat baik, nilai sempurna itu 56 kan? 14 dikali 4, Iya. 56. Ya. 56 Bu ya. 56 itu sangat baik ya, 56. Lebih baik. Itu kalau nilainya 50 berarti 50 per 56 ya? iya, 50 per 56. Baik. Kriterianya baik. Baik, ya, betul baik. Ya, baik. Kriterianya baik. Di sini kalau dia PKG sebagai guru nilainya 50 berarti baik, 25%-nya berarti 4,88. Jelas nggak ini Pak? Seperti yang saya tunjukkan jelas ya. Nah kemudian PKG kepala sekolah. PKG kepala sekolah 75%. Nilainya 20, nilai total PKG kepala sekolah itu 24. Ya. Nilai PKG kepala sekolah itu 24. Kalau dia nilainya 20 berarti 20 per 24 berapa? (20 per 24 berapa? Coba sama-sama dihitung. (20 dibagi 24 dikali 100. 83 itu baik atau amat baik? Baik ya. 83 itu. Ya, 83 itu baik. Ya. Ya, kalau baik dari golongan 3D itu nilai PKG sebagai kepala sekolah adalah 14,63. Ya. Ya, jadi di total 4,88 ditambah 14,63 sama dengan 19,50. Jadi pada dasarnya sama dengan PKG guru. Betul. Iya. PKG guru golongan 3D itu 19,50. Kepala sekolah juga sama, jumlahnya 19,50, hanya dibagi 2. 25% PKG guru, 75% PKG kepala sekolah. Oh, kemarin belum dijelaskan ya? Iya, Bu. Baik, misalnya golongan 4A sebagai kepala sekolah, 25%-nya kalau baik nilainya 7,44. Kemudian PKG gurunya, PKG guru 7,44, 25%, dan PKG kepala sekolah yang totalnya 24 tersebut, ini 75%-nya adalah 22,31 apabila ini golongan 4A. Dan di jumlah 29,75. Jadi pada dasarnya sama angka kreditnya. Jadi kalau kepala sekolah itu melampirkan 2 PKG, PKG guru dan PKG kepala sekolah. Jadi laporan PKG-nya dibuat 2. Kita kembali ke soal tadi. Ya, kembali ke soal tadi. Berapa nilai PKG Bu Bella Sapira ini? PKG guru? Guru dan ditambah PKG kepala sekolah. 78. Tadi jumlahnya 78 ya. Jadi kan nilainya per tahunnya berapa? 19,5.
5. Jadi kalau 4 tahun berarti 7, 8. Kemudian berapa pengembangan diri di sini? 14. Pengembangan diri 14 ya. 6 dan 8. 8 ini penunjang ya. Ya. Jadi pengembangan dirinya itu pengembangan dirinya 4, kemudian PI-nya publikasi ilmiahnya 6. Ya, jadi 10 ya. PD-nya 4, PI-nya 6. Jadi 10. Penunjangnya 8. Jadi total berapa ini? Total 96, Bu. 96. Belum Soal masuk. pertama, ya berapakah total nilai angka kredit? 96. Mungkinkah bila Safira dapat naik pangkat dalam waktu 4 Tidak tahun? bisa. Tidak Tidak. bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kurang dari 100 angka kreditnya. Ya, 100 untuk Ibu ya. Ini kurang dari 100 karena yang dibutuhkan adalah minimal 100. 100. Iya, jadi bisa Bapak Ibu menilai sendiri sekarang ya dari contoh Bisa, soal insya ini. Allah. Alhamdulillah. Ini contoh kedua. Contoh kedua ini. Jelas nggak ini? Tulisannya kecil ya. Belum kelihatan. Ya, sekarang. Jelas nggak sekarang, Pak? Belum masuk, Bu. Oh, belum masuk. Share screen-nya belum ada. Oh, sebentar. Belum kelihatan skripsinya. Oh iya ya, bentar. Kita diulang lagi ya. Nah, sekarang bagaimana? Sudah kelihatan? Baru keluar. Bagaimana? Sudah kelihatan sekarang? Sudah, Bu. Sudah. Ini soal kedua ya, Bu ya. Ropi Ahmad, SPD, adalah guru bimbingan dan konseling, guru BK di SMP 1 Sukaraja, dengan jabatan guru muda, pangkat penata golongan ruang 3C, PMT 1 April 2017. Sebagai guru BK, Ropi Ahmad SPD ini membimbing siswa 120 orang. Jika dalam waktu 4 tahun terakhir yang bersangkutan telah mengikuti program pengembangan diri dengan angka kredit 4, kemudian menghasilkan publikasi ilmiah atau karya inovatifnya ini 5, Ropi Ahmad ini selama 4 tahun juga memperoleh angka kredit dari unsur penunjang ada 8. Dan memperoleh hasil penilaian kinerja guru 54 berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Berapa total nilai angka kredit Ropi Ahmad dalam kurun waktu 4 tahun? ...54 ini guru BK ya Bapak Ibu. Ya. Ayo gantinya. Oke. Ya, silakan. Di sini ada guru BK tidak? Peserta? Ada, Bu. Ada. Kalau guru BK itu PKG-nya berapa kompetensi? Kalau guru mata pelajaran kan 14 kompetensi. Kalau guru BK? 17 kompetensi ya. PKG-nya. Jadi kalau nilai maksimal dari guru BK tersebut berapa? Tidak sama dengan guru mata pelajaran ya. PKG-nya pun tidak sama dengan guru mata pelajaran. Ya.
Sudah. Berapa nilai PKG-nya? PKG per tahun. Iya, per tahun. 79, Bu. Ya, 79 itu termasuk apa? Baik atau amat baik atau cukup? Amat baik. 79 itu cukup. Cukup. Baik kali ya, Bu. Iya, baik. Baik. Iya, nilainya baik ya. Iya. Nilai 20,2. PKG ya. Dan Kalau golongan 3C untuk nilai baik itu berapa jumlahnya per tahun? 25. Berapa? 20,25. 20,25. Kalau 4 tahun jadi berapa? Jadi 81. 81. Iya. Ini dengan Bapak dan Ibu siapa ini suaranya? Saya Purnamasari, Bu. Bu siapa? Saya Purnamasari. Oh, Ibu Purnamasari yang tadi bertanya ya. Dengan Bapak siapa nih tadi kedengaran suaranya? Asep. Pak Asep. Pak Asep Jonggol ya? Siap. Siap, Pak Bu. Asep Jonggol, gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah Bu. baik. Abah, si Abah, Bu. Si Abah. Iya, Pak Asep dan Bu Purnama Sari. Ini nilainya 81 ya 3C. Kemudian dia itu mempunyai nilai pengembangan dirinya berapa di sini? 4. 4. Kemudian publikasi ilmiahnya berapa? 5. 5. Kemudian angka kredit penunjangnya? 8. 8. Berapa jumlahnya sekarang? 98 masih kurang, Bu. Masih belum bisa. Masih belum bisa ya? 98 totalnya. Iya, Masih belum total bisa ya? 98. Nah, gimana kalau nanti soalnya saya rubah lagi? Nih, bentar ya. Boleh. Bentar ya, soalnya saya rubah. Iya, halo Bu Narti, sudah selesaikah ini? Ibu termute ya. Maaf Pak Darno, tadi ada Kenapa? sedikit kendala. Saya lanjutkan kembali ya Pak ya, bentar. Oh, masih ada. Yo. Iya, ini soal yang tadi saya rubah sedikit nilainya. Tadi kan nilainya 98 tidak bisa. Sekarang kalau dia publikasi ilmiahnya atau dan karya inovatifnya 6. Kemudian penunjangnya 10. Coba jumlahnya berapa? Jumlah 101 jadi bisa. Bisa? Bisa. Benar, Kan bisa. 21. Bisa benar, kan udah 101. Tadi kan 81 ditambah 20. Iya. Berarti 101. Nah,
Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau guru BK itu membimbing siswa itu minimal 150. Iya. Sedangkan Paropi Ahmad ini membimbing siswa 120. 20. Oh, berarti belum bisa ya, Bu? Jadi belum bisa. Tapi Ibu juga sudah pinter ini ngitungnya. Cuman kurang teliti di sini jumlah siswa. Sedikit kemarin Bu Ya, Narti. guru BK. Iya. Minimal Kemarin. 150 ya, Bu? Iya. Minimal 150. Jadi guru BK ini di SK mengajarnya harus dilampirkan keterangan jumlah siswa yang dibimbing. Kalau tidak melampirkan ini nanti kita tidak bisa beri nilai. Ada nggak di sini guru BK yang mau mengajukan kenaikan pangkat tahun ini? Kalau misalnya belum melampirkan surat keterangannya di SK-nya tersebut, dijelaskan bahwa nama, terus mata pelajaran ya BK ya, terus membimbing siswa berapa orang itu harus dicantumkan, biar nanti bisa kami beri nilai. Sini nilainya sudah terpenuhi, sudah lebih dari 100 ya. Tapi karena dia membimbing siswa 120, jadi tidak bisa, harus 150 minimal. Oke, siap. Iya, ini guru BK ya. Ini contoh terakhir ya, Bapak Ibu ya, masih setia ya? Ya, siap. Kelihatan nggak di sini layar nih? Tidak ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya, bentar. Belum kelihatan sini. Ya ini yang tadi ya. Yang tadi guru BK jumlah siswanya 120. Sudah jelas Bapak Ibu ini tayangannya? Sudah terlihat? Halo? Sudah ya? Ya, ini tadi yang soal kedua, ini 120. Ya. Tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya nilainya 120 siswa, di sini tidak bisa kami beri nilai karena kurang dari persyaratannya yaitu 150 minimal. Jadi harus melampirkan surat di SK-nya tersebut, surat keterangan jumlah siswa yang dibimbing. Nah ini tadi dia tidak bisa walaupun jumlahnya sudah memenuhi. Berikut contoh terakhir, Bu Sri Lestari, SPD, Guru SMP Negeri 2 Sukaraja, Jabatan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang 4A. TMT 1 April 2016, mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Memperoleh ijazah S2 dengan gelar MPD, Prodi Manajemen Pendidikan di Universitas Pakuan Bogor. Selama 4 tahun, Bu Sri Lestari ini terus-menerus mempunyai nilai kinerja baik. PKG-nya nilainya baik. Kemudian melaksanakan PKB, memperoleh 4 angka kredit dari kegiatan Diklat dan KKG. Kemudian memiliki 3 PTK yang sudah diseminarkan dan memiliki 1 jurnal tingkat kabupaten. Memiliki piagam penghargaan Satya Lencana 20 tahun dan sebagai pengurus PGRI selama 4 tahun. Berapa total nilainya dari berkas-berkas yang dilampirkan Bu Sri Lestari ini? Nilai kinerjanya berarti 29,75 kali 4. Iya. 29,75 kali 4 berarti 802 4 kali 36 38 118 ya Bu ya? 119 Ibu ya. 119 ya. Iya, 119. Ijazahnya 50. Udah 169. PTK-nya sama jurnalnya udah 13. Udah bisa Bu, 150 syaratnya. Bu Sri, ini ijazahnya linear tidak? Ijazahnya mana coba lihat ya.
dengan tugas tambahan sebagai kelas memperoleh ijazah S2 dengan NPD. Oh enggak, tidak linier. Tidak linier berarti dia enggak 50 ya Bu, kalau tidak linier ya Bu, berapa Bu, lupa. Iya, 10. Oh cuma 10 ya? Iya, S2 10 tidak linear. Iya. Berarti 10 tambah 13, tadi itunya 4. 54 angka kredit kegiatan pengembangan diri di Klaten PKG tambah 4, terus 3 PTK 12 tambah jurnal 1 13. Piagam guru tadi 1 ya Bu? Satya Lencana. Satya Lencana 20 tahun, nilainya berapa? 1 nilainya. 20 tahun 2 ya? 2. Berarti berapa nih? Sebentar ya Bu. 6, 9, 15, 5, 1, 2, 3, 4. Wah masih kurang Bu, baru 145. Ingat, saya hitungnya 146 Bu Narti. Coba ingat di situ masih ada yang belum diberi nilai sama Ibu. Dia punya tugas tambahan sebagai apa di situ? Sebagai kepala sekolah. Bukan. Wali kelas. Ya, wali kelas juga ada nilainya ya Bu ya. Wali kelas berapa nilainya ya? 5% dari PKG-nya. 5% dari PKG. Iya. Dari 119 berarti ya. 5. Bentar dulu, cari dulu, hitung dulu. 119 kali berarti antara 151 Ibu. 5. Iya bisa, berarti 151 benar. Bisa, iya. 5,9, iya benar. 146 tambah 5,9. Tambah 5,9, 151, berapa gitu. Kalau di belakang 152. Iya. Untuk wali kelas 1,9 bisa Bu. Iya. Untuk wali kelas berapa nilainya dia? 5,9. 5,96 ya. 5,9. 5,96 wali kelas. Kemudian 119 ditambah 5,96 berapa? 119 tambah 5,96. 124,96. Ditambah pengembangan diri 4. Ditambah publikasi ilmiah dan karya inovatifnya 13. Nah, itu unsur utamanya ya. Ditambah unsur penunjangnya. 2. Ijazah 10. Ijazah 10. Satya Lencana 2. PGRI tadi berapa? 4. sebagai pengurus nilainya 1 dikali 4. 4. Ya, coba ditotal semua berapa? Oh, nambah lagi berarti ya. Tambah 4. 143 ditambah 6. 9, 17, 7. 1, 2. 1. 157,96. Iya, 157,96. Ya. 157,96. Ijazahnya udah dihitung belum? Udah, ijazahnya kan 10 katanya. Ijazah 10. Ditambah Satya Lencana 2. 4. Iya. Ditambah PGRI. Iya, 4 Bu. Iya. 13, 12, 13, 14, 7, 1. Iya Bu, udah 157. 159,9. 159. Coba dihitung ulang. 124,96. Iya, 124,96. Tambah 4. Iya. Tambah 13. Iya. Tambah 10. Tambah 10. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 4. Tambah 4. Berapa? 157,96. Iya, berarti bisa dinaikin ke golongan 3B enggak? Bisa. Ke 4B bisa. 4B, Bu. 4B 150. Iya, 4B 150. Kalau untuk unsur penunjang 4A ke 4B itu kan 15. Di sini Bu Sri Lestari berapa unsur penunjangnya? Unsur penunjangnya 17. 13 sama 4. 17. Yang unsur penunjangnya? Penunjangnya cuma 6 ya?
10 tambah 2 2 tambah sama 4. pengurus PGRI 6. PGRI 16. 4. Iya, Jadi jadi 16 6. ya. Iya, Jadi 16 16. 16. bisa. Jadi 16 Berarti ya. Bu bisa juga. Jadi yang kita ambil, tim penilai 17. mengambil nilai maksimal. Tim penilai mengambil nilai maksimal itu 15. Jadi walaupun dia dapatnya 16, kita tulis di paknya itu 15. 15. Oh, 15. Iya, kita tulis 15. Jadi nilainya bukan 157 lagi. Tapi 156. Iya, seperti itu. 156,96. Tapi masih tetap naik kan, Bu? Tetap naik. Karena kan Nanti 107 ya, dari 10. nanti Bapak Ibu ini yang sudah pinter ngitung nih bisa ngitungin teman-temannya yang belum paham ya, Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Iya, bisa. Hebat Bu Pur lah. Umi hebat. Iya. Abah hebat, Abah. Ya, demikian contoh-contoh yang sudah saya tampilkan tadi dan Bapak Ibu juga sudah bisa menjawab semua dengan benar. Saya kembalikan ke Pak Darno. Oh iya. Ya. Sudah selesai Bu Narti? Ada lagi yang mau bertanya tidak? Di resen masih ada sih, sebentar. Bu Iya. Rositoh. Bu Rositoh. Ya. Silakan Bu Rositoh. Assalamualaikum Pak, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Narti, saya mau bertanya. Iya. Kan di pandemi ini kan kebanyakannya guru-guru pada ikutnya pelatihannya online ya, Bu. Iya. Jadi otomatis yang kita carikan apa yang 32 JP itu ya. Namun tadi kata Bu Narti bilang bahwa nilai yang akan dinilai itu ketika sertifikatnya ditandatangani oleh dinas ya. Nah, bagaimana kalau misalkan pelatihannya itu diselenggarakan oleh yang seperti itu gitu Bu? Misalkan kayak kemarin Microsoft Teams, kemudian Google Workspace atau yang lainnya itu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rusito, kita melihat siapa penandatangan dari sertifikat tersebut gitu. Jadi kita patokannya seperti itu. Kalau tidak ada dinas yang menandatangani, ya mohon maaf kita tidak beri nilai. Oh gitu ya. Iya. Berarti percuma ya Bu ya? Di situ kan kriterianya tadi sudah dijelaskan ya. Iya saya telat Bu, maaf ya sama tadi yang bekerja sama dengan dinas tidak hanya, saya tampilkan lagi ya sebentar ya. Iya. Kecil suaranya Bu. Kecil ya. Ya ini yang menandatangani diklat ya. Bisa dari Bu, yang keras suaranya maaf. Oh, kurang jelas ya? Iya. Bentar. Sampai saya ke telingain sebentar, ini kurang full apa ya? Sudah bagus suaranya. Sudah bagus ya? Mungkin sinyalnya di sana ya? Oh gitu ya. Iya, Ibu di mana Bu tinggalnya Bu? Oh iya, saya dari SMA 3 Cilegon, dari Cilegon Bu, Banten. Oh Ibu dari Cilegon, ya jadi sinyalnya ya Bu jauh ya. Iya. Di sini tidak hanya dinas ya, bisa juga dinas yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut ya seperti ini ya. Saya tayangkan kembali. Ini dari kementerian ya tentu saja mempunyai nilai ya. Kemudian dari P4TK, dari LPMP, dari LPPKS, dari Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk perguruan tinggi yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi ini yang tidak hanya kepala dinas, tapi badan-badan ini yang sudah bisa dinilai tanda tangannya oleh tim penilai. Dilihat saja di situ apakah badan-badan yang menyelenggarakan diklat yang Ibu ikuti itu mendapat izin dari dinas ya, atau di situ ada tanda tangannya bekerja sama dengan dinas, walaupun dari perguruan tinggi biasanya di situ ada 2 tanda tangan dari perguruan tinggi tersebut, kemudian dari dinas tersebut gitu. Dilihat dulu sertifikatnya nanti ya. Dikumpulkan, dilihat mana itu yang termasuk diklat, mana itu yang termasuk KKG.
Baik, Bu. Iya. Demikian ya Bu Rosita ya, nanti Terima dilihat kasih lagi. banyak Bu Narti. Iya, sama-sama Ibu Rosita. Bu Rosita, maaf, ikut di mana Bu Rosita? Kegiatan apa? Ya, misalkan kayak Hafex gitu ya. Terus yang kayak Nggak, penyelenggaranya siapa? Ogi, Oma Guru Indonesia sekarang lagi pelatihan ini Bu, Pak. Pelatihan yang YouTuber pendidikan gitu tuh. Iya, itu harus 32 JP gitu kan, Pak. harus koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Bu. Oh gitu. Iya. Itu memang banyak lembaga yang tapi kalau misalnya Iya. swasta tapi punya legalitas badan diklat boleh. Gitu. Ya. Iya, iya. Ini Bu Dewi Ratih masih resen. Pak, aku mau izin bertanya, boleh? Ya, boleh ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Narti, saya izin bertanya kembali. Iya. Mengingat saya pernah ada teman saya bertanya ya, Bu. Nah, kebetulan saya itu belum bisa menjawab, karena memang saya belum tahu ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan PNS guru ya yang sudah memiliki ijazah S1 yang legal dan relevan dengan bidang tugasnya, dengan golongan pangkatnya 4. Tetapi dia pendidikannya di SK pangkat terakhir masih diploma 3. Nah, atau ijazah S1-nya itu belum diakui oleh BKN. Ini apakah bisa bisa langsung disesuaikan pendidikannya dalam SK instansi jabatan guru? Oh, jadi S1-nya itu belum diajukan ya? Iya, ijazah S1-nya belum diakui oleh BKN. Nah, apakah ini bisa langsung disesuaikan pendidikannya dalam SK instansi jabatan guru? Ini belum diakuinya karena apa ini? Masalahnya di mana? Kenapa belum diakui? Mungkin dia belum mengajukan kali ya, Bu ya. Belum mengajukan langsung untuk ke BKN. Saya juga tidak bertanya secara langsung, ataukah mungkin dalam universitasnya itu apakah memang diakui atau memang disamakan gitu ya. Tetapi dia bilang di sini kan mengikuti universitas swasta gitu loh, Bu. Oh, jadi ijazahnya ini belum dipakai untuk kenaikan pangkat ya. Tapi kalau dia nanti kalau nanti dia punya persyaratannya, ijazah tersebut lengkap, coba saja diajukan untuk kenaikan pangkat. Oh, begitu. Iya, tapi dilengkapi persyaratannya. Ya. Terima kasih, Bu Narti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Rosito, kalau Ibu Rosito punya diklat-diklat yang tidak bekerja sama dengan dinas, kita biasanya itu menghargai nilainya itu ya Bu Rosito, kita menghargai nilai dari diklat-diklat yang diikuti guru-guru tersebut yang tidak ditandatangani oleh dinas, tetap kita hargai dengan 0,1 biasanya seperti itu. Gitu. Kalau 1 hari berarti 0,1 gitu, 2 hari 0,2 kita hargai seperti itu karena dia melengkapi berkas. Jadi kita hargai juga. Oh, alhamdulillah Bu ya. Iya. Tapi lengkap laporannya gitu. Laporannya ya, iya. Iya. Kalau dia nilainya masih kurang, karena itu nilainya seharusnya tidak mendapatkan nilai, tapi karena dia nilainya masih kurang dan dengan nilai itu kalau kita hargai 0,1 atau 0,2 tergantung dari jumlah jamnya, itu kita pakai juga gitu. Oh, gitu ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kecuali IHT ya, ada lagi? Saya Bu Narti masih boleh bertanya? Bu Purnama? Iya, boleh ya? Boleh.
Itu kan jadi gini, kemarin itu kan kita ikut seperti pembatik gitu ya. Pembatik level 1, level 2. Kita punya ijazah, punya sertifikatnya. Tapi kan di situ nggak tahu tuh ngedownload daftar hadirnya dari mana, undangannya dari mana gitu. Kalau materinya bisa lah ya kita kita itu sendiri ya buat laporan laporan pengembangan dirinya gitu. Nah, terus kan juga apa tadi undangan, surat tugasnya gimana Bu kalau kayak gitu? Surat Kan tugas dari sekolah aja. Surat dibikinin tugas. juga surat tugas Iya. dari sekolah. Iya, dibuatkan surat tugasnya. Jadi kemarin itu kan ada tuh yang dari PKG ya, misalnya kayak guru belajar masa pandemi COVID itu kan ada, Iya. terus Iya. AKM, asesmen kompetisi minimum juga ada, terus guru inklusif gitu, Iya. terus pembatik ya, yang seperti itu eh, apa maksudnya cuma keterangan dari kepala sekolah aja, surat tugas aja Bu, nggak pakai undangan, nggak pakai daftar hadir, nggak apa-apa. Seharusnya sih ada. Ibu golongannya apa? 4B. 4D. 4B ya. Seharusnya ada ya. Seharusnya sih ada surat undangan dari penyelenggara seharusnya. Cuman kalau kan memang online pembatik Bu. Iya, tapi kalau memang Pelajaran berbasistik dari Kemendikbud kan itu. Di Kemendikbud, iya. Iya. Tapi kalau memang keadaannya seperti itu, kita tetap kita kasih nilai. Iya. Tetap kita kasih nilai walaupun tidak ada surat undangan dari penyelenggara ya. Jadi pakai surat tugas dari sekolah. Iya, masalahnya kemarin seperti itu Bu. Maksudnya saya bingung kan udah kita ikut ya, maksudnya kita ikut belajar tuh, ngikutin lah pokoknya tahap-tahapnya, kerjain tugasnya segala macam. Terus keluarkan sertifikatnya keluar. Ini saya lihat lagi undangannya mana ya, di mana ya saya bisa ngedownload undangannya gitu. Terus daftar hadirnya saya mesti ngambil dari mana ya gitu. Jadi saya bingung. Sementara kan syaratnya yaitu undangan lengkap, daftar hadir, terus materinya, laporan pengembangan dirinya dari penutupnya segala macamnya kan harus lengkap, surat tugasnya, sertifikatnya, seperti itu gitu. Aku kan nanti bingung malah nggak dinilai gitu. Emang banyak seperti kasus-kasus seperti itu dari berkas-berkas yang kami nilai selama ini ya, ada yang tidak lengkap, laporan pengembangan dirinya tidak dilampirkan dengan surat undangan, daftar hadir. Tapi kalau memang itu jenisnya diklat dan KKK yang resmi, tetap kita kasih nilai, tetap kita beri nilai. Selama itu resmi ya Bu ya. Iya, kalau itu kan ada tulisannya sertifikat dari Kemendikbud kan, atau dari ya pokoknya dari Kemendikbud lah judulnya ya. Iya, jadi nanti Ibu lampirkan aja surat tugas dari sekolah ya, dari kepala sekolah. Iya, siap. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, Bu Narti sepertinya udah selesai ya. Iya, ini sudah jam 3 ya. Sebentar lagi ya. Baik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan materi kali ini, mudah-mudahan semua bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bisa disampaikan ke rekan-rekan yang tidak mengikuti klub pelatihan saat ini. Dan contoh-contoh yang tadi diberikan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa membantu teman-teman apabila ingin menghitung apa yang mereka punya dan untuk bisa diajukan ke kenaikan pangkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ini bermanfaat semua bagi saya khususnya juga buat Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kembalikan ke Pak Sudarno. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian penyajian ya materi pengembangan diri, kemudian unsur penunjang ya dan lain-lain, dan sekaligus mengakhiri kegiatan pelatihan kita Bapak Ibu yang selama 4 hari ini ya. Di pelatihan ini namanya diklat fungsional. Nanti saya masih ada satu PR nih buat Bapak Ibu untuk laporan pengembangan dirinya. Nanti saya kirimkan besok atau hari Senin ya. Nanti berupa soft copy Bapak Ibu. Karena saya kalau di MGMP ini, jadi walaupun ini kami yang menyelenggarakan, tapi memang secara administrasi itu kepala dinas yang
secara resminya ya sertifikatnya. Jadi termasuknya pada diklat fungsional 32 jam satu PD ya. Nah, Bapak Ibu nanti saya berikan soft copy-nya seperti biasa ya, dibuatkan, Bapak Ibu tinggal mengganti ya, tinggal berubah, ada daftar hadir, ada foto, lengkap semua ya. Nanti ya tinggal sertifikat ya. Nah, sertifikatnya insya Allah hari Senin Bapak Ibu ya. Sekarang kan Sabtu nih, Senin nanti kalau ditandatangan ya, dan mungkin Senin atau Selasa lah ya kita kirimkan ke Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya, atas kehadirannya, semangatnya di pelatihan ini Bapak Ibu. Saya atas nama Forum MGMP di Kabupaten Bogor ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya Bapak Ibu, dan sampai bertemu lagi nanti di event-event berikutnya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, kegiatan yang selama 4 hari ini kita tutup ya sama-sama dengan bacakan Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat, Bapak Ibu diberikan dalam melanjutkan kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Dan tetap semangat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Silakan.